Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Karari Budi Prasasti, SPD MSE, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Makro sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah Ekonomi Makro merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS pada program studi manajemen. Mata kuliah ini saya ampu pada semester ganjil 2025-2026 untuk mahasiswa semester 3. Mata kuliah Ekonomi Makro merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah MNG 61102. Secara umum, mata kuliah ini merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai perekonomian secara keseluruhan. Pada mata kuliah ini membahas antara lain pengukuran output dan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan produktivitas, pengangguran dan pasar tenaga kerja, inflasi dan stabilitas harga, permintaan dan penawaran agregat, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, nilai tukar, neraca pembayaran dan ekonomi terbuka, serta analisis skenario makro bagi keputusan bisnis. Adapun topik pembelajaran yang akan saya tampilkan yaitu inflasi dan stabilitas harga. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari pembelajaran ini antara lain 1. Menguasai konsep teoritis dan metode dasar manajemen, ekonomi, bisnis, serta fungsi pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasi. 2. Menerapkan metode penelitian, literasi data, teknologi informasi, dan kecakapan digital untuk mendukung analisis dari pengambilan keputusan manajerial. 3. Menganalisis masalah manajerial secara logis, kritis, sistematis, dan berbasis bukti untuk menilai alternatif keputusan. 4. Menyusun solusi terapan pada fungsi manajemen secara terintegrasi dengan mempertimbangkan teknologi, risiko, etika, kearifan lokal, dan dinamika global. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dituju antara lain 1. Mampu menjelaskan pengukuran output nasional dan pendapatan dan memodelkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas dengan asumsi, grafik, atau data yang konsisten melalui peta mekanisme ekonomi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas. 2. Mampu menjelaskan mengenai pengangguran dan pasar tenaga kerja dan menghitung inflasi dan stabilitas harga dengan asumsi, grafik, atau data yang konsisten melalui analisis data ekonomi, inflasi, dan stabilitas harga. 3. Mampu menganalisis permintaan dan penawaran agregat dan membandingkan kebijakan fiskal serta kebijakan moneter dengan asumsi, grafik, atau data yang konsisten melalui memo kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. 4. Mampu mengevaluasi nilai tukar, neraca pembayaran, dan ekonomi terbuka, serta merumuskan analisis skenario makro bagi keputusan bisnis dengan asumsi, grafik, atau data yang konsisten melalui laporan implikasi ekonomi, skenario makro keputusan bisnis. Sistem pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah sistem pembelajaran blended learning dengan metode pembelajaran yang mengkombinasikan metode ceramah dan problem-based learning dengan menerapkan sistem DEI, delivery meliputi penyampaian materi, interaction meliputi tanya jawab dengan mahasiswa, dan assessment meliputi pemberian tugas kepada mahasiswa yang kemudian akan disubmit pada Learning Management System atau LMS. Selanjutnya, mari kita lihat proses pembelajaran ekonomi makro dengan topik inflasi dan stabilitas harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat ya, alhamdulillah. Pada hari ini adalah pertemuan kita yang ketujuh ya, yaitu membahas mengenai inflasi dan stabilitas harga. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengangguran pada pertemuan ke-6. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, teman-teman. Sebelumnya, saya rasa teman-teman sudah pernah mendengar istilah inflasi. Apa sih yang terbersit di dalam pikiran teman-teman ketika mendengar istilah inflasi? Apa yang terbersit? Yang terbersit di dalam benak teman-teman. Kenaikan harga, that's good, Mas Dito, tepat sekali. Kenaikan harga. Kenaikan harga. Ya. Kenaikan harga apa? Harga barang secara umum dan terus menerus. Saat 10 tahun yang lalu, uang 2000 itu bisa buat beli apa? Nasi pecel, benar sekali Rizky. Apalagi kira-kira? 2000. Ya, bisa buat nasi bungkus. Apalagi? Kopi, ya. Kalau saat ini, kira-kira uang 2000 bisa enggak dibuat beli nasi bungkus atau dibuat beli nasi pecel? Perubahan harga atau juga bisa dikatakan perubahan nilai uang. Terjadi perubahan nilai uang. Yang dulu 2000 itu berharga senilai sebungkus nasi. Ternyata saat ini 2000 tidak bisa lagi untuk membeli nasi. Selanjutnya, dari situ dapat kita pahami mengenai pengertian inflasi. Apa sih yang dimaksud dengan inflasi? Kenaikan harga barang secara terus-menerus. Jadi dari sini, nanti pulang dari sini semuanya harus paham itu. Kalau ditanya, ya, mungkin saudaranya, kira-kira inflasi itu apa sih? Gitu ya. Bisa menjawab, inflasi itu kenaikan harga barang secara terus-menerus. Gitu. Karena seringkali istilah itu muncul di berbagai media. Iya Kak? Sering kan? Apalagi saat ini dengan perekonomian di Indonesia yang sekarang ini pasti banyak sekali membahas mengenai inflasi. Ya. Selain dapat diartikan kenaikan harga barang secara terus-menerus, inflasi juga bisa diartikan sebagai turunnya nilai uang. Turunnya nilai uang. Sebagai contohnya yang tadi yang sudah kita bahas. Uang 2000 itu loh. Ya, nilainya sudah jauh berbeda. Sudah turun nilainya. Nilainya sudah mengalami penurunan. Banyak ya turunnya ya ternyata. Sehingga dikatakan terus menerus. Saya lanjut ya. Ya. Jenis-jenis inflasi. Ayo. Jenis-jenis inflasi. Ya. Ada berapa teman-teman? 4. Yang pertama? Inflasi ringan. Ya. Berapa kisarannya? 10%. Ini dikatakan inflasi ringan, ya. Sehingga kalau di Indonesia saat ini inflasinya masih di bawah 10%, berarti inflasinya masih tergolong inflasi ringan. Selanjutnya adalah inflasi sedang. Berapa kisah? Misalnya apa? Penyebab inflasi. Sehingga inflasinya bisa naik sampai dari ringan menjadi sedang. Apa?
Misalnya dengan terjadinya kayak kemarin yang terjadi. Apa? Perang. Perang itu tidak hanya perang fisik, tapi secara ekonomi juga akan mengalami berbagai masalah. Iya? Iya toh? Iya. Terus berikutnya inflasi berat. Berapa kisarannya? 30 sampai 100. Bayah ya Rek ya. Apa yang terjadi ya? Nah, 30 sampai 100% gitu ya. Ini beli makanan bisa pakai segebok uang. Kalau kemarin ada kasus di negara Zimbabwe, that's good, benar sekali. Di Zimbabwe ya, inflasinya besar-besaran sampai kalau beli burger itu harus bawa segini setumpuk uang hanya untuk satu Gimana perasaanmu kalau terjadi seperti itu? Horor ya? Serem sekali kondisi seperti itu, ya. Terus yang paling menakjubkan lagi adalah inflasi. Oh, hiperinflasi. Ini sudah sangat tinggi ya, luar biasa ya, di atas 100%. Ya, tadi mungkin ada yang mau ditanyakan? Siapa? Ratna? Ya, oke. Berdiri boleh, berdiri. Perkenalkan, saya Ratna, saya izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan jenis-jenis inflasi dan akibatnya itu. Nah, mengapa sih pemerintah itu tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya agar masyarakat di Indonesia itu tidak mengalami kemiskinan? Oh ya, terima kasih Ratna. Beri aplaus dulu untuk Ratna. Wah, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Untuk mengatasi kemiskinan nggak motong uang aja dipotong sebanyak-banyaknya. Bayangkan kalau pemerintah ya setiap membutuhkan uang ya tidak untuk kepentingan pemerintah sendiri disalurkan ke masyarakat. Potong aja uang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Iya, akan menyebabkan jumlah uang yang beredar itu akan luar biasa banyak. Ya, akan banyak sekali uang yang beredar. Nanti akibatnya kalau uang beredarnya banyak, nilai uang akan mengalami penurunan yang signifikan, bahkan jatuh nilai uang. Lah, jatuh itu nanti akan menyebabkan apa nilai uang kalau jatuh gak karu-karuan? Ya, akan menyebabkan tadi hiperinflasi, sangat berbahaya. Ya. Gitu ya Mbak Ratna. Ya, terima kasih. Ya, oke. Lalu ini. Jadi berdasarkan penyebabnya, inflasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah demand pull inflation, tarikan permintaan. Gimana maksudnya Bu? Inflasi yang disebabkan oleh tarikan permintaan. Jadi inflasi ini terjadi karena adanya permintaan yang meningkat pesat. Permintaan akan barangnya itu besar, naik, ya. Sehingga apa? Kalau permintaannya tinggi, harga dari. Lalu apa akibatnya? Biaya produksi barang juga akan mengalami kenaikan. Lah, nak biaya produksi barangnya naik, kira-kira harga barangnya naik juga enggak? Naik, betul sekali. Nah, kenaikan harga barang akibat dari dorongan biaya tadi itu disebut dengan inflasi yang berdasarkan cost push inflation. Jelas ya? Mungkin ada pertanyaan? Oh, oke, Olive. Kenapa harga cabai juga bisa ikut naik dari pengepulnya kalau dikirim ke kota? That's good, pertanyaan dari Olive, bagus sekali ya. Jadi
Kenapa kira-kira harga cabai bisa naik? Adanya biaya distribusi, teman-teman. Iya toh? Kalau produksi cabainya ya mungkin nggak pakai minyak ya kan ya, nggak pakai minyak, pakai BBM ya. Tapi karena ada distribusi ya dari desa-desa menuju kota, ya kalau ada kenaikan BBM otomatis juga akan berpengaruh kepada biaya distribusi. Sehingga harganya juga akan ikut naik. Ya. Oke, saya lanjut ya. Ya, ini adalah gambaran. Gambaran dari apa? Dari kurva. Gimana kurvanya? Kalau dilihat di sini, ya, ini yang vertikal itu adalah price. Price itu apa tuh? Harga. Y itu apa ya? Y itu GDP atau output, ya. Y, ya, GDP. Nah, di sini terjadi perubahan apa? AD itu apa AD? Kalau di mikro biasanya kita menyebutnya demand, ya, permintaan. Karena ini di makro istilahnya adalah agregat demand. Apa agregat itu? Keseluruhan atau total permintaan. Ya toh? Jadi ada pergeseran teman-teman di sini. Pergeseran dari permintaan. Dari AD ke AD aksen. Ya. Kalau di mikro sudah belajar mengenai kurva permintaan toh. Nah, ini ada di versi makro. Namanya agregat demand. Jadi permintaan total, bukan permintaan individu lagi, ya. Ada pergeseran AD-nya. Berpotongan dengan AS. AS apa? Agregat supply. Agregat supply. Ya. Agregat demand dan agregat supply saling berpotongan, itu disebut dengan equilibrium atau titik keseimbangan. Awalnya ya permintaannya ada di AD, lalu bergerak ke AD aksen. Keseimbangan baru muncul dari perpotongan AD dengan AS, dari E ke E aksen. Ya. Adanya permintaan naik ke atas, sehingga muncul harga baru namanya P2. Ya ora? Itulah yang dinamakan inflasi yang disebabkan oleh apa? Permintaan. Ya? Bisa dipahami ya? Ya. Selanjutnya sama tadi ya, kalau tadi dari agregat demand-nya yang bergeser, kalau di sini adalah agregat supply-nya yang bergeser. Ya, mudah sekali ya kalau kita memahami ya kurvanya. Yang vertical price, yang horizontal GDP, lalu itu AS, agregat supply, D itu agregat demand. Ya, ada pergeseran supply-nya yang bergeser. Supply-nya mengalami apa? Kalau ke sana mengalami penurunan. Jumlah yang ditawarkan barangnya itu mengalami penurunan dari S menuju S aksen. Nggak ada? Oke, saya lanjutkan. Dampak dari, tapi di sini saya hanya menampilkan 3. Ya, nanti tugasnya teman-teman untuk mencari ya dampak dari inflasi itu selain 3 ini apa lagi ya, gitu ya. Jadi dampak inflasi itu yang pertama terhadap pendapatan, ya. Menguntungkan pihak yang berspekulasi, pengusaha. Misalnya apa spekulasi? Spekulan bisa dengan membeli tanah, ya. Tanah 10 tahun yang lalu biro regane. Per meternya berapa, sekarang berapa kali lipat kan gitu kan? Itu sangat menguntungkan spekulan. Ya. Tapi merugikan masyarakat yang penghasilannya tetap, misalnya penghasilannya siapa? Penghasilannya Bukarari, ya kan ya. Tetap ya. Tetap regane barang semundak kok tetap ya kan ya. Sehingga apa? Daya belinya menjadi
turun mergone gajine tetap, tapi apa? Inflasi harga barangnya naik secara terus-menerus. Yang kedua, terhadap ekspor. Kenapa terhadap ekspor? Jadi dengan harga yang terus naik itu akan menyebabkan barang yang kita produksi juga harganya tinggi sehingga kurang diminati oleh pasar internasional. Kalau kita menjual dengan harga tinggi, inflasi, ya, biaya produksinya tinggi, harganya tinggi, mau dijual ke luar negeri, ya, ini akan sulit ya teman-teman ya, karena daya saingnya pasti masyarakat luar negeri akan membandingkan harganya yang diproduksi, misalnya podo-podo beras ya, sama-sama beras dari Vietnam sama Indonesia murah mana, kita tinggi harganya, ya mereka nggak akan membeli di kita misalnya. Terhadap suku bunga ya, suku bunga itu termasuk variabel yang digunakan oleh BI, Bank Indonesia, dalam apa? Dalam mengontrol jumlah uang yang beredar. Tadi kan dikatakan jumlah uang beredar yang besar, tinggi, itu akan menyebabkan inflasi. Sehingga apa? Ini Bank Sentral, kalau di sini namanya Bank Indonesia, dia akan melakukan apa? Meningkatkan tingkat suku bunga untuk menyedot uang yang ada di pasar, di luar sana, disedot. Ya, nak suku bunganya naik, oh, wes aku tak menabung saja, deposito saja, ya, suku bunganya tinggi, ngono ya. Jadi ini termasuk instrumen dari Bank Indonesia, ya. Nah, ini cara menghitung inflasi. Ya, jadi untuk menghitung inflasi itu menggunakan presentase perubahan IHK. Apa itu IHK? Indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen, ya. Bagaimana rumusnya? Inflasi sama dengan indeks harga konsumen tahun T dikurangi indeks harga konsumen tahun T-1 per indeks harga konsumen tahun T-1 dikali 100%. Itu adalah cara menghitung inflasi. Ya. Lah, instrumen apa yang digunakan untuk mengendalikan inflasi? Instrumen, ya. Instrumen yang digunakan mengendalikan inflasi. Tadi seperti yang sudah kita bahas ya. Inflasi itu kalau nilainya tinggi, tidak terkendali itu sangat berbahaya. Yang pertama, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ya, ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ya. Ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Maksudnya gimana? Ini kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ya. Kebijakan moneter ini dilakukan oleh Bank Sentralnya Indonesia? Dilakukan oleh BI dengan instrumen-instrumen moneter ya. Salah yang satunya sudah saya jelaskan tadi. Yaitu apa tadi? Suku bunga. Itu adalah instrumen dari moneter. Ya, yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia. Enggak hanya kasus ini. Saat ini pun kalau teman-teman melihat di berita BI sedang menaikkan suku bunga ya. Karena apa? Karena nilai tukar rupiah. Iya gak? Dengar ya, kabar rupiah sudah nilainya turun, dolar meroket. Salah satu kan dilakukan Bank Sentral atau BI adalah dengan menaikkan suku. Sama halnya. Untuk mengatasi inflasi juga dengan menaikkan suku bunga. Ya. Ini berikutnya menaikkan giro wajib
minimum ya. Apa maksudnya? Bank itu kalau beroperasi dia harus punya cadangan ya, yang harus disimpan ya. Nah, itu ditingkatkan cadangannya itu. Nah, sehingga tidak banyak uang yang keluar yang bisa dipinjamkan. Lalu operasi pasar terbuka, Bank Sentral atau BI menjual surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia ya. Ini untuk menarik peredaran uang tunai ya. Yang terakhir memperketat syarat kredit ya. Sehingga tidak banyak pinjaman yang keluar, uangnya bisa tertahan ya. Seperti itu. Ini untuk instrumen kebijakan moneter. Lalu kebijakan fiskal. Ya. Kebijakan fiskal dengan ini yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan fiskal itu ya, yang melakukan subjeknya adalah pemerintah. Yang pertama memotong pengeluaran pemerintah. Ya. Jadi dipotong pengeluarannya pemerintah sehingga tidak banyak pemerintah mengeluarkan uang. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Ini yang terjadi juga ya teman-teman ya. Tarif pajaknya naik ya. Ini juga termasuk instrumen kebijakan fiskal. Jadi dari sini teman-teman nanti akan bisa memilah. Oh, ini namanya kebijakan moneter, ini kebijakan fiskal. Ini dilakukan BI, ini dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, mengurangi subsidi. Mengurangi subsidi. Ya. Oke, teman-teman, untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan dengan diskusi kelompok nanti. Ini adalah suatu case ya. Jadi nanti teman-teman silakan berdiskusi. Ini ada beberapa hal yang perlu didiskusikan dengan kelompoknya dengan berbagai pertanyaan ini. Nanti hasil diskusinya tolong dibuat di sebuah laporan dan nanti disubmit di LMS ya. Ya, paling lambat besok pagi ya teman-teman. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.